Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Waktu demikian cepat bergulir. Tak terasa kita sampai di penghujung tahun 2020. Dan hari ini, Rabu 16 Desember tahun 2020, saya, Liana Pujihastuti, kembali menyapa Anda dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Renungan hari ini bertajuk Jadilah Bintang. Marilah kita terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi beserta isinya, inilah kami datang kepadamu, mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Saat ini kami memohon bimbingan Roh Kudus agar kami dimampukan melakukan kehendak-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan Jadilah Bintang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nas yang kita renungkan adalah ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Saudaraku dalam Tuhan Yesus, banyak orang lebih ingin menjadi matahari daripada bintang. Mengapa? Mungkin karena matahari itu besar, bersinar terang, satu-satunya tanpa tandingan. Matahari yang kelihatan dengan mata telanjang kita memang hanya satu, padahal ada lebih dari satu matahari di alam raya ini. Sementara bintang hanya kecil, sinarnya temaram, dan ada miliaran bintang. Orang berlomba-lomba menjadi yang terkaya, ternama, tercakap, terpandai, tersukses, dan seterusnya. Orang enggan ditandingi, ingin menonjol sendiri. Menariknya, Allah tidak memilih matahari, melainkan bintang sebagai penanda atau petunjuk kelahiran Kristus. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 2 dan 9 tertulis, orang-orang Majus dari timur bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Dan bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terkait bintang, Paulus menasihati dalam Filipi pasal 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pertanyaannya, bintang seperti apakah kita? Apakah kita saat ini sebagai bintang-bintang bercahaya karena tutur kata dan tindakan kita meneladan Kristus memancarkan kasih-Nya? Apakah sebagai orang Kristen kita adalah bintang yang menjadi tanda kehadiran Kristus seperti bintang yang menuntun para Majus ke bayi Yesus? Apakah perilaku, sikap, tindakan, tutur kata, perasaan, dan pemikiran kita sesuai dengan kehendak Kristus sehingga tiap orang yang berelasi dengan kita ingin datang kepada Kristus? Ketika para Majus melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Apakah orang-orang yang melihat kita akan bersukacita
sebab perbuatan kita mendatangkan kebaikan atau justru sebaliknya. Pada Natal tahun ini, marilah kita merenungkan, apakah kita bintang yang menuntun orang pada kehidupan atau kematian? Apakah kita menuntun orang kepada Kristus atau justru membuat orang menjauhi Kristus? Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Pencipta, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menjadi bintang-bintang yang akan menuntun orang kepadamu melalui sikap, perkataan, dan perilaku kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjadi bintang. Immanuel.